Satu. Oke, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya yang sedang menyaksikan. Sekarang saya akan membahas 8 alasan mengapa pembelajaran atau presentasi menggunakan OBS Studio. Seperti yang saya putar sekarang, ada beberapa alasan yang nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, insya Allah ini akan berkelanjutan. Ini adalah kelas malam khususnya buat kamu yang biasa begadang, yang biasa ngalong. Ya, kita akan belajar bareng tentang OBS Studio tentunya di sini. Kita akan langsung saja bahas satu persatu. Mengapa kita harus menggunakan OBS Studio? Atau mengapa dalam pembelajaran kita harus menggunakan OBS Studio? Ya, bukan saja pembelajaran, sebetulnya ini untuk streaming. Sebelum kita masuk ke 8 alasan penting yang berhubungan dengan pembelajaran, saya ingin katakan bahwa salah satu alasan yang paling penting adalah bahwa OBS Studio ini adalah gratis atau free dan berjalan di beberapa platform. Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya sepeser pun untuk mengoperasikan atau mendapatkan program aplikasi ini. Alasan yang keduanya, banyak sekali fasilitas yang bisa kita dapatkan berupa plugin. Karena kalau kita hanya menggunakan OBS Studio yang standar saja, ada beberapa fungsi yang bisa kita inginkan tetapi tidak ada di OBS Studio. Sehingga kita harus memanfaatkan pihak ketiga atau istilahnya plugin atau script. Itu alasan yang utamanya. Lalu alasan yang berikutnya, mengapa kita dalam pembelajaran atau dalam presentasi harus, sebenarnya tidak harus ya, tapi sebaiknya menggunakan OBS Studio. Karena OBS Studio itu paling tidak saya sudah kumpulkan 8 alasan penting. Mengapa kita harus menggunakan OBS Studio? Kita akan bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama. Alasan yang pertama, seperti kalau misalnya Anda lihat dari pertama tadi, sebelum kita masuk ke live streamingnya, saya sudah putarkan satu scene yang namanya hitung mundur atau countdown timer. Itu alasan yang pertama. Mungkin saja pada saat kita melakukan pembelajaran atau kita mau melakukan meeting katakanlah, atau mau presentasi, atau kalau kamu gamer misalnya mau main game yang mau di streaming menggunakan OBS, kita ingin penonton kita itu tahu kapan kita mulainya. Nah, di OBS Studio sangat memungkinkan kita untuk menentukan itu waktu hitung mundur atau istilahnya itu countdown timer. Sehingga peserta atau orang yang akan kita ajak meeting misalnya atau pelajar, siswa kita tahu persis kapan kita akan memulai kelasnya, atau kapan kita akan mulai presentasinya, atau kapan kita akan mulai streamingnya, khususnya untuk streaming. Itu alasan yang pertama. Di sini kita tidak akan membahas bagaimana caranya, karena di tutorial-tutorial yang sudah saya buat itu sudah ada bagaimana cara membuat countdown timer yang bisa kita modifikasi. Ya, kita bisa lihat, kita bisa memasukkan countdown timernya dengan waktu mundur yang sudah kita tentukan berapa menitnya. Kita bisa berikan animasi, misalnya suara yang kalau kita menggunakan salah satu plugin, kita bisa memberikan spektrum efek pada suara itu atau audio. Ya, seperti yang tadi kalau Anda melihat dari pertama, itu di countdown timer saya masukkan ada semacam animasi lingkaran berputar. Kemudian ada waktu berjalan mundur yang kita tentukan. Waktunya misalnya 1 menit kemudian atau 2 menit dan seterusnya. Dan juga kita bisa masukkan spektrum efek. Seperti yang tadi kita lihat. Itu alasan yang pertama. Kita menentukan countdown timer. Lalu
Alasan yang berikutnya, mengapa kita dalam pembelajaran atau presentasi atau meeting menggunakan OBS Studio itu sangat disarankan. Selain mudah, ya, yang pertama adalah waktu hitung mundur. Kita akan lihat alasan yang kedua. Ada istilahnya scene transition dalam bentuk animasi. Ya mungkin tidak asing bagi kita yang sering nonton TV atau nonton film misalnya ya. Perubahan dari adegan satu ke adegan yang lainnya itu ada animasinya. Ada transisi perubahannya itu kelihatan. Nah, di OBS Studio itu sangat memungkinkan kita untuk menentukan sebuah transisi dari scene satu ke scene yang lainnya. Ya artinya misalnya yang ada di OBS itu hanya katakanlah cut, ya tidak ada perubahan, ada slide dan lain sebagainya. Kita bisa membuatnya dalam bentuk video singkat. Ya misalnya kita katakanlah punya kemampuan editing video yang sederhana, kita buatkan saja video singkat. Misalnya skill saja dari skill kecil ke skill besar. Saya contohkan ya sedikit ya. Ya, seperti itu lebih kurang. Jadi ada transition, ada perubahan sebuah animasi dari adegan satu ke adegan yang lain. Dan scene transition ini sangat bervariasi kita bisa dapatkan. Kalau cuman bawaan OBS-nya tentu tidak ada. Kita bisa buatkan sendiri misalnya dalam bentuk gambar. Ya, jadi contoh yang bisa kita lihat itu yang namanya scene transition itu adalah perubahan yang terjadi antara adegan satu ke adegan yang lain. Yang paling menarik di sini adalah dalam bentuk video. Sehingga misalnya kalau kita punya logo, kalau saya tadi logo, saya buat satu animasi sederhana dan itu kita jadikan untuk transition scene-nya atau perubahan dari transisi satu atau scene satu ke scene yang lainnya. Itu sangat menarik. Itu alasan yang kedua. Jadi kalau kita ulangi lagi, alasan yang pertama adalah countdown timer atau waktu hitung mundur. Alasan yang kedua adalah scene transition. Lalu alasan yang ketiga, kita akan lihat. Oke, yaitu lower third. Mungkin ini juga tidak asing bagi kita yang sering nonton TV, misalnya nonton berita atau nonton YouTube katakanlah ya. Di YouTube itu kan seringkali terjadi atau ada informasi di bawah. Lower itu kan artinya bawah. Ada informasi yang tampil di bawahnya. Ya mungkin dia menampilkan kadang-kadang media sosial yang punya YouTube-nya atau informasi lainnya. Di OBS Studio bisa sekali atau sangat banyak variasi yang bisa kita berikan dalam hal lower third ini. Kalau kita sudah berbicara tentang plugin atau script, ya mungkin nanti saya akan buatkan tutorialnya, Anda bisa lihat di video selanjutnya. Bahwa lower third itu bisa berupa animasi dan dia sudah ada di plugin. Ya seperti kita katakan tadi bahwa OBS ini kan sifatnya terbuka, jadi banyak orang yang memiliki kemampuan apakah itu pemrograman atau membuat script dan lain sebagainya. Dia membuat ada satu animasi untuk lower third. Tetapi kalau misalnya kita nggak mau pakai animasi seperti itu, kita juga bisa pakai yang sangat-sangat sederhana. Saya yakin kita semua mungkin sudah sering ya pakai PowerPoint. Kan PowerPoint itu banyak sekali animasi-animasi yang bisa kita lakukan. Nah, di sini bisa kita jadikan lower third. Kita masukkan saja animasinya. Atau kalau yang mau sederhana lagi, kita nggak usah buat, kita nggak usah nyari susah-susah, tinggal kita download saja, banyak sekali lower third yang bisa kita gunakan. Atau kalau misalnya kita mempunyai sedikit kemampuan editing video, saya akan contohkan misalnya seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan lower third. Jadi kita buatkan saja video, langsung kita drag and drop saja. Mungkin selama ini ya kalau kawan-kawan atau
teman-teman yang belajar OBS untuk memasukkan source atau sumber apa saja yang ada di OBS itu biasanya kan kita pilih source kemudian klik tanda plusnya. Itu kan cara manual artinya. Ya sebetulnya di OBS Studio itu kita bisa menambahkan source-nya atau apapun itu, gambar kah, suara kah, video kah, itu bisa kita cukup drag and drop saja. Saya akan contohkan drag and drop lagi. Ini nanti Anda akan melihat lower third. Saya akan contohkan, saya drag and drop lower third WhatsApp misalnya. Ya. Itu kalau teman-teman mau menghubungi saya melalui WhatsApp, itu nomor WhatsApp saya dan itu terbuka. Siapa saja boleh menghubungi. Karena itu umum memang saya buat ya. Ya itu adalah lower third. Alasan yang ketiga, mengapa pada saat kita pembelajaran atau presentasi atau streaming katakanlah, biar streaming kita semakin menarik, semakin awesome ya. Kita tambahkan lower third seperti itu. Di kemudian hari atau di video berikutnya akan ada tutorial bagaimana cara membuat lower third dengan beberapa variasi. Apakah menggunakan plugin ataukah menggunakan video atau menggunakan gambar biasa atau menggunakan PowerPoint. Ya, PowerPoint yang tidak asing ya, mungkin yang sangat mudah kita lakukan. Itu adalah alasan yang ketiga mengapa kita menggunakan OBS. Seperti video yang kita lihat di samping saya itu adalah salah satu penggunaan lower third. Lalu alasan yang berikutnya kita akan lihat yang keempat. Mengapa kita menggunakan OBS? Bagaimana cara pada saat kita pembelajaran agar pembelajarannya lebih menarik, atau pada saat kita meeting agar meeting kita menjadi lebih menarik. Yang pertama kita akan tampilan video kita itu nggak biasa di ya, nggak seperti biasanya, nggak kayak situs berikut ini. Orang-orang misalnya bisa memilih. Ya walaupun kalau misalnya kita gunakan mungkin pada saat kita meeting, katakanlah Anda menggunakan Zoom meeting, banyak memang fasilitasnya kan untuk backgroundnya atau untuk filter-filternya yang menarik gitu kan. Tetapi kita tidak bisa langsung saja menambahkan seperti alasan yang keempat ini. Kita bisa memutar video dan audio yang kita record. Dilanjutkan proses installnya ya bukan saja yang kita record ya, artinya yang kita miliki. Misalnya kita punya video yang sudah kita download misalnya. Tetapi saran saya, kalau misalnya video ataupun audio itu kita akan gunakan untuk keperluan umum, ya keperluan umum katakanlah cara implementasinya atau apa. Oke, ya kita usahakan dengan cara menggunakan atau download yang no copyright. Isinya ya, kita tambahkan saja misalnya Anda mau mendownload video katakanlah yang lucu, tambahkan saja no copyright, tidak kena copyright. Artinya bukan hak cipta, dia bisa digunakan secara umum. Itu salah satu cara yang paling ampuh untuk mendapatkan video yang baik, suara yang baik, yang bagus maksudnya. Kita tidak terkena agar suara copyright keluar di OBS Studio. Apalagi untuk YouTube ya. Dan sekarang ini ada informasi terbaru ya, sebelum kita masuk, bahwasanya kita harus memasukkan bagi kamu YouTuber khususnya, YouTuber yang sudah memonetisasi channel Anda, jangan lupa masukkan juga ya, informasi tentang data pajak, karena itu audio spektrumnya diharuskan bagi kita yang sudah dimonetisasi. Ya caranya sederhana ya. Kalau misalnya Anda sudah pernah berkecimpung di dunia katakanlah mencari dolar di internet, khususnya platform-platform yang adanya di luar negeri, Amerika khususnya, biasanya kita memang diminta data pajak seperti itu. Kita kirimkan saja form yang sudah disediakan, hanya menuliskan alamat dan seterusnya, lalu kita bersedia tanda tangan. Ya, tujuannya oleh orang sana, oleh orang Amerika, kalau ada penghasilan dari YouTube kita itu, maka akan dikenakan pajak. Tapi khusus viewernya atau yang melihat video kita itu di luar negeri atau di Amerika. Tapi kalau misalnya yang melihatnya hanya di dalam negeri saja,
Kalau channel saya misalnya melihatnya di Indonesia saja, ya nggak kena. Atau yang melihatnya hanya di Lampung saja, ya nggak kena. Atau di Muara Kuang, di Sumatera Selatan, di Palembang, di Ogan Ilir, ya itu. Jadi alasan yang pertama tadi adalah hitung mundur. Alasan yang kedua ada scene transition, perubahan antara scene satu ke scene berikutnya, ada transitionnya dan berupa animasi. Lalu yang ketiga lower third, dan yang keempat ini kita bisa memutar video dan audio yang sudah ada di komputer kita. Saya ingin tekankan lagi bahwasanya itu tinggal bisa kita drag and drop saja. Sebuah video kah atau audio kah, cukup kita drag and drop, maka dia akan langsung ambil di OBS kita. Kita masuk yang kelima. Apa yang kelima ini sangat bagus. Saya ingin katakan bahwa sebagian besar video yang saya buat di channel saya ini menggunakan OBS. Ya, walaupun ada di sana sini editing mungkin ya, finishingnya saya kerjakan di program editing video lainnya. Tetapi untuk memproduksinya kebanyakan dari OBS, karena OBS ini mempunyai kemampuan untuk merekam 17 Agustus adalah dan hari juga yang streaming sangat seperti yang sakral. saya lakukan sekarang, Tanggal dan dia yang penuh memiliki sejarah kemampuan bagi untuk merekam seluruh dan streaming rakyat itu dalam Indonesia. format HD. Tak terkecuali Ya, saya ingin bagi katakan marga juga Teluk kalau misalnya kita Bengkulu. menggunakan, Karena katakanlah tanggal Anda sedang 17 meeting Agustus menggunakan Zoom meeting. Ya, Zoom meeting itu kan ada juga fasilitasnya untuk proklamator langsung kita merekam. mendeklarasikan Tetapi untuk mendapatkan kemerdekaan kualitas untuk yang negara baik kesatuan seperti Republik OBS itu Indonesia. tidak bisa. Merdeka! Kualitasnya tidak sebaik yang dihasilkan oleh OBS. Demikian Apa juga makna ya kemerdekaan yang bagi lainnya. warga serumpun Jadi berkuat? kalau misalnya Anda pada saat kita meeting ataupun pembelajaran, kita bisa langsung Ya, rekam. saya yakin pasti kita Jadi yang semuanya sudah tampil ada di di OBS benaknya kita ini bisa masing-masing kita langsung terpikir. rekam, Mungkin sehingga kita A, mendapatkan B, sebuah video C, yang dan seterusnya. menarik. Nah, pada Kalau vlog kali misalnya ini agak sedikit Anda berbeda. pernah lihat Biasanya atau saya hanya menonton sendirian. videonya Kali ini Vicky kebetulan Naki. ada kakak saya. Itu video rekaman. Salah satunya bisa juga itu dibuat menggunakan OBS. Jadi kita buka saja salah satu platform misalnya untuk berkenalan online, yang penting dia menampilkan video dan bisa kita capture ke dalam OBS Studio. Lalu kita rekam dan kita menghasilkan sebuah video. Nah, lalu dijadikan konten seterusnya ya. Ya seperti itu. Jadi dia mempunyai kemampuan merekam dan streaming dalam format HD atau high definition. Tapi kalau misalnya kita hanya mau menampilkannya di YouTube atau di media sosial lainnya, yang SD pun sudah cukup mumpuni, apalagi kita melihatnya dari layar handphone saja yang hanya ukurannya 5 atau 7 inci misalnya, itu sudah sangat cukup. Yang 480 sudah baik juga sebetulnya, yang SD ya, standar definition juga sudah baik. Tapi kalau untuk keperluan lainnya, katakanlah kita untuk marketing atau biar siswa kita pada saat kita pembelajaran ya, biar siswa kita melihatnya dengan jelas atau gambarnya tajam, maka OBS memiliki kemampuan untuk merekam atau streaming dengan format HD. Itu alasan yang kelima. Lalu yang berikutnya, alasan yang keenam. Mengapa kita saat pembelajaran atau saat presentasi atau streaming kita menggunakan OBS? Yaitu bisa mengontrol atau meningkatkan kualitas video dan audio. Seperti yang sekarang saya lakukan. Audio saya, kalau saya tidak kontrol menggunakan OBS, ini sangat noise. Nah, mungkin sekarang Anda dengar ada misalnya suara kipas atau suara motor yang lewat. Kalau suara motor itu nggak bisa dihindari karena ini saya terlalu dekat dengan jalan. Tapi untuk noise-noise yang sifatnya misalnya suara kipas CPU saya ini sangat kencang suaranya. Kalau saya tidak kontrol atau saya tidak berikan filter pada suara di mikrofon saya, dia akan sangat noise, sangat berisik ya. Nah, mempunyai kemampuan mengontrol suara dan juga
Namun video. sebelum itu, Misalnya kita punya kita akan video review atau webcam sedikit. kita. Pada materi Katakanlah sebelumnya, kita webcamnya sudah ini membuat mungkin sebuah kurang tampilan tajam yang gambarnya sangat menarik atau dan terlalu unik bright seperti yang tampil atau kurang sekarang. kontras. Kita Di OBS membuat Studio virtual bisa kita studio lakukan untuk dengan mengontrolnya. implementasi Bisa ditingkatkan. chroma key, dan Bisa saya juga sudah ditingkatkan tambahkan kualitasnya. webcam saya seperti Bahkan yang kita sekarang. bisa menambah Saya overlay. menggunakan Misalnya background berwarna hijau. kita Lalu punya saya berikan chroma key, webcam sehingga gambarnya tidak background begitu saya bisa bagus, tapi dihilangkan kita mau dan buat saya seolah-olah ngeblend bagus. Kita bisa atau tambahkan blending overlay atau di menyatu depannya. dengan Kita atur virtual studio sedemikian yang rupa. ada. Ada yang Kalau kamu istilahnya ingin mempelajarinya LUT ya, lebih detail, LUT bisa tulisannya dibuka LUT. materi Kita sebelumnya. bisa menggunakan LUT. Sekarang mari Dan kita banyak bahas sekali tentang kalau kita mau audio download mixer secara dari gratis. Kamu input cari saja microphone. misalnya LUT Oke. untuk OBS Sekarang kita atau sudah untuk apa berada saja di sebetulnya bisa OBS digunakan. Studio. Kita Hal pilih yang misalnya perlu kita yang ketahui bentuknya dari wedding audio mixer atau bentuknya diantaranya, artis. yang Jadi pertama kita perhatikan editing sini atau inputnya pewarnaan, hanya pencahayaan satu, dan lain yaitu sebagainya itu dari mereka microphone. buat kegunaannya Bagaimana kalau untuk kita wedding menampilkan misalnya. suara Nah, yang itu lain? bisa kita Artinya implementasikan inputnya dengan lebih video dari kita. satu. Di Caranya OBS adalah Studio kita bisa. pilih dari menu Sehingga setting. kita akan menghasilkan Lalu misalnya kita pilih videonya audio. sangat sinematik. Nampak di sini Ada itu LUT ada untuk desktop audio 1 dan 2, mengubah ya, lalu ada mengubah video microphone kita bisa sampai atau dengan gambar 4. kita di OBS Semuanya Studio disable ini kecuali menjadi microphone. sinematik. Untuk desktop khusus ya, untuk desktop Kemudian ini tidak ada pilihannya. yang Karena- berikutnya, nah ini yang sangat menyenangkan. Halo, apa Apalagi kabar? untuk pembelajaran. Saya Edi, selamat datang di Makuan Zaman sekarang ini, Channel. kalau cuman Wow, belajar biasa-biasa harap aja. Ya kalau kita lihat misalnya, gimana sih cara orang pembelajaran? Ya khususnya menggunakan Yang baru saja Anda lihat digital. adalah sebuah Biasanya ide bagaimana sebuah layar, pembelajaran atau ya, presentasi gambar layar monitor dilakukan di depannya, dengan terus di blackboard. pojok kanan bawah atau Dan hal kiri itu bawah itu sebenarnya ada bisa kita webcamnya. implementasikan Itu dengan sangat OBS. Seperti yang jadul Anda ya, lihat sekarang, sangat saya biasa menjelaskan saja gitu ya. program OBS, langsung Walaupun saya ada itu di sudah dalamnya. termasuk Dan baik gitu ya, seolah-olah daripada desktop cuma saya menampilkan aktif. misalnya Saya menggunakan Mac, slide-nya laptopnya saja aktif, atau menunya aktif, dan eh, seterusnya. Ini menampilkan nampak gambar realistik. saja misalnya. Bagaimana cara Dengan menampilkan ada layarnya atau ada materi pembelajaran yang kita sampaikan, terus ada gambar kita di pojok kanan bawah, itu sudah cukup bagus sebetulnya. Tetapi dengan green screen kita bisa membuatnya jauh lebih bagus, jauh lebih atraktif, jauh lebih menarik. Ya mungkin seperti yang Anda lihat. Saya buatkan contoh, misalnya seolah-olah kita ada di dalam layar monitor kita. Atau kita bisa menyatu, kita bisa menjelaskan materi yang kita sampaikan ke siswa kita dengan cara kita menunjuk langsung, kita menyatu dengan materi itu, blending istilahnya. Nah, fungsi itu namanya green screen atau blue screen juga bisa. Karena di OBS ini ada fasilitas untuk menghilangkan warna background yang berwarna hijau atau berwarna biru pada umumnya. Tetapi warna yang lain juga bisa, misalnya warna putih juga bisa. Yang penting dia kontras dengan warna foreground. Misalnya kita warnanya bajunya hitam, backgroundnya putih, ya bisa dihilangkan. Kita custom saja nanti dihilangkan, chroma key istilahnya. Tapi kalau misalnya warnanya tidak kontras, mungkin agak kesulitan ya. Kita tidak bisa. Ini sangat-sangat menyenangkan si green screen ini. Bahkan kita bisa membuat seolah-olah kalau misalnya kamu pernah juga nonton YouTube yang lucu-lucu misalnya, ada yang ikut pura-puranya ikut Indonesian Idol, atau ada yang ikut American Got Talent misalnya, atau yang menjelaskan aplikasi seperti Steve Jobs almarhum ya, atau yang lainnya. Ini bisa seperti itu. Kita cukup berdiri saja, lalu kita kasih background warna hijau atau warna biru, lalu kita hilangkan, dan background kita diganti dengan misalnya panggungnya Indonesian Idol. Jadi kita seolah-olah berada di panggung Indonesian Idol. Tinggal kita pilih saja frame yang cocok kan. Kemudian kita ganti misalnya frame kita, terus nanti diganti dengan framenya juri, frame penonton. Ya dengan demikian kita bisa membuatnya jadi lebih menarik. Nah, kemudian kita juga bisa menyatu dengan materi pembelajaran, blending, seolah-olah kita ada di dalamnya. Itu sangat memungkinkan. Ya, seperti contoh yang Anda lihat. Itu namanya green screen. Green screen itu implementasinya chroma key.
Lalu yang terakhir, sebetulnya ini masih banyak ya yang lain, tapi saya kelompokkan dalam garis besar. Ini adalah yang ke-8. Mengapa kita menggunakan OBS Studio dalam pembelajaran atau presentasi? Salah satunya adalah hotkey, atau hotkey itu istilahnya shortcut ya. Jadi kita mau melakukan apapun di OBS Studio ini bisa dengan menekan tombol keyboard, nggak harus pakai mouse. Misalnya kita gerakkan mouse-nya. Ada satu yang sangat-sangat menarik. Biasanya kalau kita melakukan pembelajaran, kita memberikan materi kita itu kan dengan katakanlah PowerPoint ya, PowerPoint slide. Nah, biasanya kalau kita belum mengetahui cara ini, maka kita akan repot. Misalnya kita buka dulu OBS, lalu kita capture PowerPoint-nya, kita setting, nanti tampil PowerPoint-nya itu tampil di OBS. Kemudian pada saat kita melakukan pembelajaran, misalnya mau menjelaskan materi kita itu, maka kita akan kembali lagi ke PowerPoint. Ya kalau kita menggunakan dua layar monitor itu nggak ada masalah, kita cukup geser saja, kita melihat layar monitor satunya, kemudian yang sebelah kiri misalnya OBS. Ya tetapi kan itu cukup repot. Misalnya kita mau pindah scene, maka kita pilih lagi ke OBS. Nah dengan cara ini hotkey. Jadi semuanya kita bisa kontrol. Setelah kita lakukan, kita buka misalnya PowerPoint kita mau melakukan slideshow, misalnya mau pindah ke slide berikutnya, atau mau pindah ke slide awal, slide akhir, slide sebelumnya, itu cukup menekan tombol saja di OBS Studio. Kita nggak perlu lagi ke PowerPoint-nya. Yang penting PowerPoint-nya sudah tercapture. Dan ini belum banyak yang menggunakan karena ini menggunakan script. Ya, menggunakan script Python namanya. Memang ada beberapa yang harus kita install terlebih dahulu. Kalau Anda pengen tahu caranya, khususnya buat kamu yang melakukan pembelajaran menggunakan PowerPoint, sebaiknya gunakan cara ini. Sehingga kita nggak repot lagi. Pada saat kita melakukan slideshow, menampilkan materi kita ke siswa kita, atau pada saat kita meeting atau presentasi. Katakanlah Anda mau mempresentasikan produk, mau jualan apa gitu ya ke perusahaan tertentu, kita bisa menggunakan ini. Dan kita tidak perlu bolak-balik dari OBS ke PowerPoint, OBS ke PowerPoint, dan seterusnya. Nah ini yang sangat baik digunakan pada saat pembelajaran ataupun presentasi. Jadi kalau kita simpulkan, paling tidak ada 8 alasan mengapa kita menggunakan OBS Studio pada saat kita pembelajaran ataupun presentasi. Ya mungkin kita bisa samakan ya, presentasi dan pembelajaran itu ya sama-sama mempresentasikan. Ada yang materi pembelajaran kita presentasikan ke siswa kita, ada juga mungkin kita mempresentasikan katakanlah produk yang akan kita jual, atau kita menjual program dan lain sebagainya. Nah kemudian setelah kita mengetahui ya, memahami fungsi-fungsinya tadi, bisa waktu berjalan mundur atau countdown timer, kita bisa mengubah atau berpindah dari adegan satu ke adegan yang lainnya dengan scene transition. Kita bisa memberikan informasi lower third di bawahnya. Kita bisa mutar video ataupun audio di OBS Studio pada saat kita mau presentasi. Kita bisa merekam apa yang kita lakukan pada saat kita presentasi pun, atau pada saat kita belajar atau mengajar. Atau kalau Anda gamer, pada saat Anda main game misalnya streaming, kita bisa rekam. Seperti yang saya lakukan sekarang. Ada fungsinya kalau kita mau rekam secara otomatis pada saat kita streaming. Begitu kita streaming, maka OBS otomatis akan merekam. Atau bisa juga kita lakukan secara manual. Kita klik dulu start streaming, kemudian kita klik lagi start recording. Ya, tujuannya tentu kita akan memiliki file backup. Kalau misalnya pada saat kita melakukan streaming terjadi sesuatu, katakanlah mungkin internet kita kurang bagus atau ada kendala pada jaringan, maka kita memiliki cadangan file backupnya berupa rekaman yang ada di hard disk kita. Maka kita perlu melakukan pada saat kita streaming, kita juga harus melakukan recording. Lalu kita bisa meningkatkan atau mengelola baik itu video maupun video. Dan yang terakhir,
hotkey, atau sebelumnya ada green screen. Nah, itulah beberapa alasan atau 8 alasan mengapa kita menggunakan OBS Studio pada saat kita melakukan streaming atau pembelajaran. Ini merupakan akhir dari streaming hari ini. Mudah-mudahan kedepannya saya akan melakukan streaming berikutnya, tapi memang di malam hari ya. Saya khususkan untuk kelas malam. Ini buat teman-teman yang memang senang begadang, bisa ikuti kelas malam ini. Ya, belajar komputer khususnya, bukan saja OBS. Hal-hal yang berkenaan dengan teknologi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh berkomentar. Kalau ingin mengetahui fungsi-fungsi paling tidak 7 yang tadi kita sudah bahas, saya sudah buatkan tutorialnya, atau yang belum masuk ke tutorial, mungkin saya belum upload saja. Biar nggak ketinggalan infonya, boleh kamu subscribe, aktifin juga loncengnya, sehingga video-video berikutnya kamu bisa saksikan atau bisa nikmati juga, sehingga kamu nggak ketinggalan. Kita cukupkan sampai dengan sekarang kelas malam ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.